Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18, dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan dan syarat mengikuti Dia. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 18 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 16 ayat 18 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 21 untuk ayat 13 sampai dengan 20 dan Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan Injil Markus 9 ayat 1 dan Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27 untuk ayat 21 sampai dengan 23. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, di dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23, ada dua topik pembahasan yang diceritakan. Pertama, Kaisarea Filipi, dahulu disebut dengan Paneas,
adalah kota yang dibangun kembali oleh Filipus, raja wilayah, sebagai tanda penghormatan kepada Kaisar Agustus. Pada masa itu, kota ini adalah kota yang maju dan ramai, dengan bangunan dan gedung megah nampak kokoh dalam pemerintahan Romawi. Kota ini menjadi pusat perhatian sehingga berbagai macam kegiatan rakyat terpusat di sana. Di kota itulah, Yesus Kristus menyatakan dirinya di hadapan para muridnya tentang identitasnya dengan pertama-tama menanyakan pendapat orang-orang luar tentang siapa dirinya. Bacaan Injil pada hari ini, khususnya pada perikop pengakuan Petrus, kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20, menjelaskan bahwa Yesus Kristus berjanji untuk mendirikan gerejanya, berlandaskan kebenaran dari pengakuan Petrus dan murid lainnya, bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 16. Yesus Kristus akan mendirikan gereja dan jemaatnya di atas pengakuan Petrus yang kokoh. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 18. Sebutan Mesias yang disampaikan oleh Simon Petrus bin Yunus, kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 16, adalah gelar dan sebutan yang lebih dari sekedar nabi menurut kata orang-orang luar. Mesias adalah Dia yang diurapi, yaitu Kristus yang berasal dari keturunan Raja Daud dan diyakini akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Dia lebih berkuasa daripada kaisar di Roma. Keberanian Petrus menyatakan identitas Yesus Kristus memberi keistimewaan kepadanya, di mana pada akhirnya ia hendak mendirikan gerejanya di atas dasar Petrus si batu karang. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 18. Menjamin bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja yang hendak didirikannya tersebut. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 18, dan memberikan kunci kerajaan surga, yang merupakan sebuah kuasa dan wewenang besar, sehingga juga memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan secara khusus. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 19. Gereja yang didirikan Yesus Kristus di atas dasar Santo Petrus tetap bertahan hingga hari ini. Kendati gereja tidak terbebas dari aneka tantangan dan masalah, tetapi janjinya tetap tergenapi untuk tetap menyertai dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang kedua, selanjutnya dalam perikop Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23, Yesus Kristus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya dengan masuk ke Yerusalem. Tetapi Petrus tidak dapat menerima pernyataan tersebut. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 22. Dengan pertimbangan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh Dia menderita. Allah Bapa seharusnya menghindarkan Yesus Kristus dari keadaan tersebut. Bagi Yesus Kristus, tindakan Petrus merupakan upaya iblis untuk menjauhkan dirinya dari salib, menggagalkan rencana Allah Bapa dalam membebaskan manusia dari segala kesalahan dan dosa melalui penebusannya, dan memberontak kepada kehendak Allah Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Matius 4 ayat 6, sehingga Petrus perlu diingatkan begitu keras agar pikiran dan kehendak dirinya kembali diarahkan kepada rencana Allah Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Matius 16 ayat 23. Bahkan Yesus Kristus lalu menantang para muridnya, dan kita juga tentunya, untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dirinya. Memikul salib sama artinya menapaki jalan penderitaan, berhina, dan kematian. Tetapi di balik itu semua akan ada kemuliaan yang diperoleh bagi mereka yang mencapai garis akhir, yaitu hidup kekal. Sanggupkah untuk menerima tantangan Yesus Kristus dalam menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dirinya di era milenial sekarang? Sahabat Kuntum yang terkasih,
Bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.